Minggu kemarin Piala Asia baru aja kelar ya kan. Dan hari ini tanggal 30 Januari 2024. Hari ini timnas Thailand dan timnas Korsel dengan Arab bermain ya. Thailand lawan Uzbekistan, Korea Selatan lawan Arab Saudi. Tapi ya udahlah, sekarang kita fokus ke timnas yang bermain di Piala Asia. Kita lihat pertandingan kemarin ya, dari laga pertama lawan Irak, laga kedua lawan Vietnam, laga ketiga lawan Jepang. Laga pertama lawan Irak kita kalah 3-1 gitu. Dan satu golnya dicetak oleh seorang Marcelino ya kan. Yang kedua lawan Vietnam kita nyetak satu gol lagi, tapi kita menang, kita nggak kebobolan gitu. Nah, yang ketiga sama, kita kalah dengan skor 3-1, sama seperti lawan Irak. Dan yang mencetak gol adalah seorang pemain diaspora yang bernama Sandy Walsh, sekaligus menandai gol debutnya di timnas gitu. Gol debut langsung ke gawang Jepang, Sandy Walsh gitu. Oke, kita sekarang fokus ke gol Sandy Walsh dulu ya. Karena gue lihat ya oke lah, kalau kita melihat pertandingan Indonesia Jepang udah jelas lah ya, dari ranking, dari kualitas ya langit dan bumi gitu. Jepang siapa, Indonesia siapa gitu. Ya ibaratnya Jepang tuh anak kuliahan gitu, semester 4 atau anak kuliah S2 gitu ya. Anak kuliah S2 lawannya timnas gitu, anak SD. Ya kalian bisa bayangin lah, anak kuliahan S2 lawan anak SD, adu cerdas cermat. Ya kurang lebih seperti itu analoginya gitu. Jadi kan parah gitu timnas. Tapi ya yang gue lihat tuh oke lah, kemarin kita ada peningkatan ya. Dari sisi skor sebenarnya nggak mengecewakan gitu. Untuk ukuran timnas melawan Jepang dengan kalah 3-1 emang ya oke lah gue bilang. Karena seenggaknya timnas masih bisa ngasih perlawanan dengan satu gol ya. Ya walaupun sebagian besar jalannya pertandingan emang timnas tuh dikurung banget sama Jepang gitu kan, dipres sana sini. Ya walaupun kita memakai pemain naturalisasi tapi tetap aja gitu kan, Jepang ya Jepang gitu. Ya, kualitasnya beda gitu kan. Ya tapi kita bisa melihat gitu progres itu ada gitu loh. Nah, baik lagi ya ke golnya Sandy Walsh ya. Ini di sini kita bisa melihat nih. Kalau kita perhatiin ya, kalau gue perhatiin tuh golnya Sandy Walsh ini dia itu pinter gitu dalam hal timing, dalam hal menempatkan posisi. Bagaimana ketika Arhan melempar, itu gue lihat tuh sangat jelas tuh. Jadi dia lempar ke kerumunan pemain tuh. Ada Elkan Baget, ada Jordi Amat, ada siapa lagi ya? Mungkin Rizky Ridho atau siapa lah, gue lupa. Atau ada strike juga di situ. Nah terus di second line-nya, di lini kedua, di rest defense-nya yang siap menyambut bola second line, yang siap menyambut ketika ada clearance dari Jepang, itu ada yang siap menyambut untuk shooting ketika ada clearance dari Jepang. Di belakangnya ada Marcelino sama ada satu lagi Asnawi atau siapa, gue lupa. Nah sekarang kita bertanya-tanya, di mana posisi Sandy Walsh ketika itu? Sandy Walsh pada saat itu berada di antara kerumunan. Dia bisa membaca arah bola gitu. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana golnya Sandy Walsh ini terjadi gitu prosesnya. Pertama Arhan sang pelempar jarak jauh, dia berhasil melempar bola jauh banget tuh ke arah pemain. Kemudian disundul oleh pemain Jepang gitu. Tapi nyundulnya bukan ke depan, bukan ke arah ke timnas. Nyundulnya ke belakang. Yang dimana secara kebetulan Sandy Walsh ada di situ gitu. Kan ajaib gitu kan kalau kita lihat ya. Ya itulah bukti kecerdikan dari seorang pemain Sandy Walsh ya, yang merupakan pemain naturalisasi grade A gitu kan, yang bermain di Cafe Mechelen di Belgia ya kan. Itu kan sangat cerdik gitu, sangat cerdas gitu loh. Gak perlu gocek-gocek, gak perlu banyakan megang bola. Yang penting ada bola, ada gawang, ada orangnya, ada Sandy Walsh, posisinya enak, ya udah nyetak gol tuh segampang itu. Nggak perlu lu gocek 10 orang, 5 orang gitu kan. Ya itulah, itu kan bicara kualitas, itu bicara visi, itu bicara reading the game gitu, membaca permainan. Ya itulah kualitas yang dimiliki oleh pemain diaspora. Itu contoh yang sangat nyata gitu loh. Iya kan? Bagaimana ya? Itu sangat hebat lah. Dan masih banyak gitu contoh-contoh lain ketimpangan perbedaan pemain naturalisasi grade A dengan pemain timnas ya. Nih di sini gue sebelum gue lanjut, gue pengen tekankan ya, yang pengen gue tekenin di sini tuh pemain naturalisasi grade A, bukan pemain naturalisasi Liga 1 sekelas Christian Gonzalez, Spasojevic, Lili Pali, bukan, tuh beda ya. Ini
Ini kita bahas yang grade A ya, yang benar-benar bermain di Liga Eropa gitu loh. Ya walaupun mereka bermain di Liga Eropa yang kasta kedua, ketiga, atau bahkan di level akademi, tapi tetap aja gitu loh. Sepak bola Eropa ya begitu. Iya kan, kita bisa melihat juga gitu kan. Nah itu satu contoh dari Sandy Walsh. Sekarang kita melihat dari sisi defense dan sisi permainan dalam membangun serangan, dalam hal passing, penempatan posisi, terus bagaimana pergerakan lawan gitu, membaca pergerakan lawan gitu, bagaimana pergerakan tanpa bola gitu. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita secara pas dengan timing yang tepat gitu kan. Mereka bisa tahu gitu, ketika mereka nggak megang bola ya mereka harus ada di posisi mana, lari ke arah mana, gerak ke arah mana, jaga siapa. Itu kan butuh kecerdasan gitu. Jadi sepak bola ini paling utama itu adalah soal kecerdasan gitu. Kita bisa melihat lah bagaimana Messi yang dulu dikritik hanya jalan-jalan aja gitu kalau main ya kan. Ketika timnya diserang dia cuma nunggu di depan, ngendok gawang, nggak ngapa-ngapain, dia cuma mau nunggu serangan aja gitu, nunggu serangan balik. Kan banyak dikritik juga kan. Tapi ya Messi ini pemain yang sangat luar biasa gitu, pemain yang sangat cerdas. Dia bisa baca permainan gitu loh. Selain dia punya bakat yang sangat hebat, ditambah dengan gocekan-gocekan yang kelas dunia, gocekan-gocekan yang sangat yahut, tapi dia juga bisa bermain sebagai tim. Nggak cuma hanya mengandalkan gocekan, dia juga bisa bermain sebagai playmaker, bisa bermain sebagai orang yang memberikan assist gitu. Nggak hanya sekedar mencetak gol, tapi memberikan assist pun dia bisa juga gitu. Ya itu Messi lah, itu pemain bintang ya, pemain level dunia gitu kan. Nah, ini kita balik lagi ke pemain naturalisasi grade A ini. Semacam Ivar Jenner, Justin Hapner, Jordi Amat, Elkan Beget, Sandy Walsh, Shane Patinama. Kalau Mark Locke ya oke lah ya. Mark Locke ya walaupun main di Liga 1 ya oke lah ya. Kita anggap oke aja lah gitu ya walaupun begitu gitu. Karena main di Liga 1. Tapi ya kita bisa melihat gitu perbedaannya. Sangat timpang, sangat kentara banget. Bagaimana terdapat juga beberapa mismatch ya, beberapa miss gitu antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal gitu. Bagaimana ketika pemain naturalisasi semacam Sandy Walsh, ketika dia bergerak ke depan, tidak ada pemain yang membantu, tidak ada pemain yang nge-backup gitu, seperti Yakob atau Asnawi gitu. Jadi suka out of position pemain lokal ini, seperti itu. Itu yang membuat permainan itu kacau gitu. Permainan itu ritmenya nggak sesuai gitu loh. Jadi ritme itu sudah dibangun, temponya sudah pas, begitu bola ke pemain lokal, ritme itu hancur kembali gitu loh. Ya seperti kita tahu ya waktu lawan Vietnam tuh, begitu serangan balik ya kan, counter attack, Indonesia diserang, berhasil ngerebut bola dari Jordi Amat atau Hapner atau Beget, umpan ke Ivar Jenner. Ivar Jenner dengan visinya dia langsung oper ke Egy. Nah begitu di Egy, begitu bola di Egy langsung di syuting loh waktu itu. Itu kita bisa melihat ya, ternyata kebiasaan bermain asal tendang, asal dribble tuh masih ada gitu loh. Walaupun udah dilatih pelatih sekelas STY, ya kan? Bagaimana coba kita bisa melihat tuh lawan Vietnam. Itu satu momen yang gua sorot tuh. Dia jadi pemain yang menginisiasi serangan balik. Ada 4 orang maju ke depan, kanan kiri kosong. Malah syuting dari jarak jauh, itu kan keputusan yang sangat ngapain gitu kan. Syuting dari jarak jauh, udah gitu syutingnya juga nggak jelas gitu. Syuting datar, arahnya ke pemain Vietnam, ya udah serangan itu kandas lagi. Ya jadi intinya sangat jelas gitu perbedaannya ya. Pemain naturalisasi membangun, pemain timnas mengacaukan ritmenya gitu kan. Ya tapi di sini gue bukan berarti menghina ya. Ya gue bicara untuk kebaikan gitu. Karena ya oke lah, emang kalau gue harus jujur ada peningkatan dari pemain kita gitu secara keseluruhan, terutama pemain lokal tuh ada peningkatan semenjak dilatih STY. Tapi balik lagi karena kualitas pemain kita dari binaan akademi kita, dari binaan usia dini kita yang seperti itu ya akhirnya ya sudah gitu loh. Mereka walaupun masih muda tapi gue rasa sih agak sulit lah. Kecuali kalau mereka bermain di luar negeri ya. Dan di sini satu pemain lokal yang gue sorot ya Marcelino yang masih bisa mengimbangi gitu. Walaupun emang kadang-kadang dia juga masih merusak ritme permainan. Tapi it's okay gitu, itu gak masalah. Karena seorang Marcelino ini masih muda, masih berumur 18 tahun, 19 tahun. Jadi ya masih bisa diwajarkan gitu. Ya itu sih yang gue lihat kalau pemain lokal yang oke ya Marcelino. Terlepas dia juga bermain di Eropa kan, di
KMSK Demze kan. Jadi ya kelihatan jelas lah. Ya intinya sih kalau gue lihat tuh sebenarnya yang jadi masalah di sini tuh adalah bukan soal lokal atau naturalisasi, tapi pemain yang bermain di Eropa. Kuncinya di situ. Dan kebetulan pemain yang paling banyak bermain di Eropa itu adalah pemain naturalisasi yang lebih lama bermain di Eropa. Mereka dari kecil dididik di Eropa, dibina di Eropa. Jadi sangat jelas gitu, ketika udah jadi pemain senior, mereka udah mateng gitu. Mereka udah punya visi, mereka udah tahu gimana cara main bola yang bener gitu loh. Cara main bola dengan konsep sepak bola modern itu mereka udah tahu gitu loh. Ya kalau pemain lokal kita juga, gue juga nggak bisa nyalahin ya, emang karena iklim kita seperti ini, budaya kita seperti ini gitu. Cara kita mendidik, cara kita membina ya seperti ini kan. Kita semua tahu bagaimana cara pembinaan sepak bola usia dini kita seperti itu. Sangat kacau balau gitu, hancur parah, gak jelas gitu kan. Ya akhirnya ya menghasilkan pemain yang seperti ini. Makanya apa ya, intinya itu pemain-pemain kita ini emang harus bermain di Eropa gitu loh. Ya kan itu kan udah jadi satu bukti kan di Piala Asia kemarin. Tapi ya itu oke lah. Jadi di sini kita bisa melihat ya, dari Piala Asia ini kita bisa melihat bahwa pemain lokal kita itu sampai di mana titik maksimumnya gitu. Karena kan kita melihat selama ini pemain-pemain lokal kita, pemain asli kita itu hanya bertanding atau hanya mendapatkan pengalaman bermain di Piala AFF gitu, sebagian besar gitu loh. Di Asia Tenggara lagi gitu kan. Jadi kan kita nggak bisa melihat sejauh mana gitu batas kemampuan pemain lokal kita gitu loh. Iya kan? Ya kecuali kalau lawan Thailand, Vietnam itu masih oke lah, masih bisa kita melihat karena mereka dua tim kuat ya. Tapi ya sebagian besar tim di Piala AFF kan ya Malaysia oke lah, Malaysia standar, Malaysia, Filipina, Brunei, Myanmar, Kamboja. Ya bagaimana kita bisa melihat potensi pemain kita kalau kita bermain di level seperti itu. Ya ibaratnya nih kita anak SMP tapi kita belajar pelajaran SD gitu. Ya udah gitu loh, ya kan? Nah jadi Piala Asia ini merupakan ujian sesungguhnya gitu loh. Merupakan apa ya, pelajaran lah buat pemain kita. Bagaimana pemain lokal kita bisa belajar cara bermain sepak bola modern, bersaing dengan tim-tim papan atas Asia, terutama King Asia ya, Jepang ya kan. Kita bisa belajar lah. Pengalaman yang berharga ya. Untungnya pemain kita sebagian besar adalah pemain muda semua gitu. Jadi itu merupakan suatu anugerah ya, merupakan suatu keberkahan tersendiri buat kita ya, karena pemain kita masih bisa berkembang gitu. Beda ceritanya kalau pemain kita yang dibawa ke Piala Asia ini adalah pemain tua gitu, pemain umur 30 ke atas. Itu udah beda cerita lagi. Mereka dapat pengalaman, habis itu pensiun ya, sama aja bohong kan. Untungnya Sintayong di sini berani memainkan pemain muda gitu loh, walaupun itu pemain yang minim pengalaman, bahkan sekelas Hoki Caraka pun dimainkan di Piala Asia gitu. Ya walaupun emang permainannya masih kurang banget ya, wajar ya namanya pemain muda gitu. Karena mereka juga masih grogi kan, minim pengalaman ya sudah lah. Dan itu pun dimaklumi juga oleh STY gitu, jadi bahan pembelajaran. Tapi gue yakin jika proses ini berlanjut di jalur seperti ini, di jalur yang tepat, tanpa ada intervensi yang bikin timnas kita hancur, gue yakin timnas kita bakal berkembang lebih jauh gitu loh. Nah itu satu contoh. Nah sekarang gue pengen sebut contoh lain, kualitas lain, contoh nyata lain dari perbedaan kualitas pemain lokal dengan pemain naturalisasi grade A. Nih gue tekankan ya, pemain naturalisasi grade A, bukan pemain naturalisasi. Karena kalau bicara pemain naturalisasi, ya sekelas Spaso juga kita bisa masukkan, tapi kan Spaso bukan levelnya Sintayong, bukan level dunia gitu kan. Ya nggak beda jauh sama pemain lokal gitu. Tapi yang jelas ini pemain naturalisasi grade A gitu. Intinya itu pemain yang udah berpengalaman main di Eropa gitu kan, seperti itu. Nah sekarang gue kasih contoh. Waktu kualifikasi Piala Dunia 2026, pada pertandingan pertama, match day pertama lawan Irak, yang bermain di stadion di Basra ya, di kandang Irak, waktu itu Indonesia kalah 5-1. Nah satu golnya ini dicetak oleh Sain Patinama. Di sini bagi kita semua yang nonton ya, gue tuh nonton golnya Patinama tuh emang lahir dari proses yang emang itu berkelas gitu, khas Eropa banget gitu loh, khas sepak bola modern gitu. Gue ingat itu bola berawal dari strike, itu kombinasi antara dua pemain, antara Rafael Strike dengan Sain Patinama. Bagaimana ketika bola diarahkan ke strike, bola di sebelah sayap kiri
di sayap kiri itu, strike menguasai bola, ngedelay bola. Terus kemudian Patinama masuk dari lini kedua. Kemudian strike, dia bisa melihat celah di antara 2-3 pemain Irak gitu. Di celah sempit dia bisa passing ke arah Patinama gitu loh. Dia bisa passing ke arah Patinama. Dan Patinama dengan cerdik bisa membawa gawang Irak dari sudut sempit. Itu kan berkat dari visi bermain. Visi bermain itu paling penting gitu kan. Nah, itu contoh nyata gitu. Coba bayangkan jika itu pemain lokal. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian bayangkan gitu? Kalau nggak digocek, kalau nggak crossing nggak jelas, atau apa gitu? Gocek, kerebut, serangan balik lawan, hilang kesempatan, ritme rusak, ya kan? Momentum hilang, ya udah gitu. Tapi ini untungnya ini pemain yang pengalaman gitu loh. Bayangin ini pemain, ini baru Rafael Strike loh. Dia baru main di akademi gitu, tapi udah punya kualitas seperti itu. Dia main di akademi loh, bukan tim top Eropa gitu loh. Dan itu pun juga timnya juga bukan tim yang topnya gitu loh. Di Eropa bukan tim top, udah tim gembel, akademi lagi. Tapi ya bisa bermain seperti itu gitu loh. Di sini gimana ya, itu pemain kasta ketiga, kasta keempat. Dan itu perbedaannya dengan pemain lokal kita sangat jauh, sangat timpang gitu. Dibandingkan dengan pemain level akademi aja, pemain lokal kita masih kalah jauh gitu loh. Itu kan menunjukkan seberapa parahnya kualitas pemain lokal kita. Jadi kita di sini harus berani berbicara secara fakta ya, bahwa pemain lokal kita ya emang nggak mampu gitu loh. Jadi nggak mampu ini bukan berarti kita menghina, kita berbicara fakta. Ya nggak mampu ini buat jadi bahan apa ya? Kita berbicara fakta ini untuk menjadi bahan evaluasi ke depan, bahwa pemain lokal ini harus berbenah. Ya pokoknya sepak bola kita tuh harus berbenah gitu, terutama dari kesadaran pemain-pemain sepak bola ini ya. Untungnya dengan datangnya Sintayong, dengan adanya pemain naturalisasi grade A ini bisa menjadi contoh model untuk membentuk suatu SOP sepak bola modern gitu loh. Jadi contoh bagi pemain kita, pemain lokal kita. Jadi pemain lokal kita tuh harus berani keluar dari zona nyaman. Harus apa ya? Pemain lokal kita tuh nggak boleh cepat puas. Nah, di sini pemain lokal kita bisa melihat pemain naturalisasi grade A ini ya, bagaimana cara mereka bermain. Dan kalau misalkan tim ini dipertahankan dalam jangka waktu ya cukup lama, otomatis bakal meningkat permainan dari timnas kita, terutama permainan dari pemain lokal kita gitu loh. Nah, ini kan masih bisa lah sebenarnya ya. Maksud gue masih ada harapan juga sih buat timnas atau buat pemain lokal kita. Jadi gue di sini bukan untuk mengkotak-kotakan antara lokal atau naturalisasi ya. Mereka semua punya darah Indonesia gitu ya, mereka semua WNI, ya layak main di Indonesia gitu ya. Selama mereka WNI ya udah, mau dia punya darah campuran, mau itu asli Indonesia ya, selama dia WNI ya dia berhak menjadi pemain timnas jika dipilih pelatih gitu kan. Ya intinya seperti itulah kurang lebih. Jadi oke lah ya guys, gue harap pemain lokal ini bisa belajar lah, bisa cepet, yang penting jangan cepet puas ya, paling gitu aja lah.